warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Fajini dengan NIM 24017008. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kerangka penelitian folklor dengan objek cerita rakyat legenda Batu Bangkai di Kenagarian Alam Pauhaduo, Kecamatan Pauhaduo di Kabupaten Solok Selatan. Batu Bangkai ini adalah sebuah cerita tentang seorang wanita yang sedang hamil dan ditinggal pergi oleh suaminya yang sedang bekerja ke daerah lain. Dia tinggal bersama ibunya. Pada saat itu, kondisi atap rumah mereka sedang bocor. Sang ibu mengajak anak tersebut untuk mencari palang karambia atau daun kelapa untuk menutupi atap mereka yang bocor. Tetapi sang anak menolak dan menghardik si ibu dengan kata-kata yang tidak pantas. Sang ibu yang terbawa emosi saat itu hilaf dan mengucapkan sumpah kepada anaknya, dan kemudian anaknya tersebut menjadi batu. Sehingga batu tersebut dinamakan Batu Bangkai yang terletak di sebuah sawah milik warga sekitar, berwarna hitam seperti sehabis terbang. Kemudian batu tersebut dinamakan Batu Bangkai yang terletak di sebuah sawah milik warga sekitar, berwarna hitam seperti sehabis terbakar, yang kemudian dijadikan nama salah satu jorok di Kenagarian Alam Pauhaduo di Solok Selatan. Pun alasan saya mengambil cerita Batu Bangkai ini untuk analisis folklor kali ini adalah salah satunya saya ingin mendorong orang-orang untuk lebih mengenal lebih dalam lagi tentang kenagarian yang ada di Solok Selatan. Salah satunya dengan analisis folklor ini, bahwa di Solok Selatan itu juga banyak kok sejarah-sejarah yang ada, terkhusus cerita-cerita rakyat seperti Batu Panlimawan di Pakan Rabaa, Banca Barungui di Nagari Kulake, Asal Pula Bukit Putih di Lubuk Gadang, Banca Tingkuluk di Lubuk Gatuang, Sengir Jujuan, dan masih banyak lagi. Bahkan, salah satu guru yang ada di Solok Selatan, Bu Fahmiyati, menulis cerita-cerita rakyat ini dan dibukukan karena peserta didiknya sudah mulai lupa akan cerita-cerita rakyat yang berkembang di Solok Selatan ini. Kemudian, buku tersebut diberi judul Mendulang Cerita Rakyat. Saya yang kedua yaitu banyak artikel-artikel jurnal yang mendukung adanya cerita-cerita rakyat tersebut. Adapun rencana metode penelitian yang akan saya lakukan adalah saya mengambil metode kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun cara-cara kerja dari metode kualitatif ini ialah yang pertama yaitu mengumpulkan data. Sebelum mengumpulkan data, kita tentunya harus mencari informasi-informasi terkait dengan objek penelitian terlebih dahulu. Dalam hal ini, saya akan melakukan penelitian ke daerah Alam Pauhaduo, salah satu nagari di Solok Selatan. Selanjutnya adalah wawancara. Saya akan mencari beberapa narasumber atau informan-informan yang dapat dipercaya dan memiliki pengetahuan yang luas tentang cerita folklor ini, seperti kepala adat dan orang-orang asli di daerah tersebut. Kemudian adanya dokumentasi. Jika dibolehkan mengambil dokumentasi, lakukan, supaya memiliki bukti-bukti fisik kita melakukan penelitian. Langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Hasil wawancara tadi kita tulis dan benar dan memilih hasil terbaik dari hasil wawancara yang dipilih dan membandingkannya dari beberapa informan-informan yang didapat tadi. Selanjutnya yaitu rencana teori penelitian. Teori penelitian yang saya ambil kali ini ialah teori strukturalisme. Teori ini lebih menekankan pada struktur cerita rakyat. Teori strukturalisme ini mengkaji motif, tema, simbol, dan karakter yang terkandung dalam cerita tersebut untuk mengungkapkan makna yang terkandung di dalamnya. Buat data yang diperoleh, kita cantumkan beberapa daftar rujukan atau daftar pustaka seperti buku, jurnal artikel, dan lain sebagainya. Sebagai pedoman dalam penelitian kali ini, saya mengambil jurnal artikel ilmiah yang ditulis oleh Bu Indri Wahyuli dan Bapak Zulfaili, yang kebetulan beliau juga berasal dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Padang, dengan judul jurnal Struktur dan Fungsi Sosial Cerita Rakyat Legenda Batu Bangkai di Kenagarian Alam Pauhaduo, Kecamatan Pauhaduo di Kabupaten Solok Selatan. Adapun persamaan dari penelitian saya dengan hasil jurnal tersebut ialah saya ingin mengambil strukturalisme dari cerita Batu Bangkai tersebut. Adapun perbedaannya dengan jurnal yaitu saya ingin melakukan perbandingan versi cerita.
Seperti yang kita ketahui bahwa banyak cerita anak-anak durhaka di berbagai daerah, seperti cerita Malin Kundang. Nah, saya ingin mengetahui tentang perbedaan versi cerita tersebut dengan melakukan perbandingan versi cerita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.